Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggak ketemu di kampus, ketemu di Antv. Ini pemirsa mahasiswa-mahasiswa saya di STEMIK Antarbangsa. Alhamdulillah mereka selain belajar IT, mereka adalah penghafal Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan minta doa dari pemirsa, mereka semua akan menjadi pemimpin bangsa masa depan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Hari ini kita rasanya sudah tidak sabar lagi menunggu besok kita akan berpuasa bagi yang berkalender hisab. Berkalender hisab Al-Mansuriyah dan insya Allah juga teman-teman Muhammadiyah besok sudah akan memulai taraweh ya, 19 Juli malam mulai taraweh, tanggal 20-nya sebagian dari umat Islam sudah memastikan dulu dirinya berpuasa dengan perhitungan hisab. Sudah dijelaskan di pagi hari tadi oleh Yusuf Mansur atas izin Allah bahwa posisi ijtima'nya terjadi di pagi hari dengan ketinggian yang sudah dianggap cukup, sehingga mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan umur kita besok supaya kita bisa bertarawih di malam pertama bagi yang mengikuti kalender hisab. Kita baca Quran dulu, surah Al-Baqarah ayat 184-185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Pemirsa yang dirahmati Allah, kaitan dengan kesehatan pada hari ini Al-Baqarah 184-185 mengajarkan tentang kemudahan buat kita semua. Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Enggak, Allah enggak akan memperberat. Tidak, Allah menginginkan kesulitan. Kalau kalian, saya sakit atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bayar aja di hari-hari yang datang. Sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Nanti ada terusan di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Ya, atau buat yang memang sudah tidak lagi bisa berpuasa, dia harus bayar fidyah. Enaklah. Allah mewajibkan tapi memberi solusi buat kita supaya kita kemudian tetap tidak terkena dosanya. Diulang lagi di 185-nya ya. Siapa yang kemudian sakit atau sedang dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa, ganti di hari yang lain sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Tapi di ayat 184 tadi ketemu bacaan wa antasumu khairul lakum. Jika kalian semua tetap berpuasa itu lebih baik buat kita semua. Nah, inilah yang akan kita kemudian bicarakan sepanjang acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Mari kita sama-sama mengucapkan bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngomong-ngomong si Denny mana ini? Den. Assalamualaikum. Iki orang meriang. Lagi apa ya? kurang sehat, Tat. Apa nggak biasa tinggal di apartemen kali ini?
Enggak lah, biasa ini kan saya juga di rumah juga tinggalnya sama di tempat-tempat tinggi. Iya, Kalau sih. Ustadz kan apartemen saya di kandang. Ustadz. Lagi sakit mah. Sakit apa? Sakit mah? Sakit mah. Udah komplikasi lagi. Yang bener. Iya mah sama koreng. Saya lagi sakit mana? Udah mau bulan puasa lagi, Tat. Takutnya nggak bisa puasa. Alah, biasanya orang tuh karena takut ya. Ya karena takut orang jadi sakit duluan. Udah mau puasa dulu. Dia mikirin yang nggak bisa, nggak kuat. Mikirin lapar, mikirin haus. Akhirnya jadi pembawaannya jadi sakit. Padahal dengan berpuasa itu ya bakal jadi sehat. Ah, bukannya malah mah. Nih. Saya kan mah, Tat. Nih lihat. Kan harus Sini Den. Mana? Sini tulisannya nih. Oh, kirain mau dikasih makanan. Dan nih lihat nih. Mana, Tat? Sumu kasihu. Berpuasalah, kamu pasti akan sehat. Ini yang ngomong Rasul. Jadi kalau kita sakit, ajar sama puasa, gitu. Malah jadi sehat. Jadi sehat. Terutama kalau penyakit miskin. Kalau kita bener. Maksudnya apaan? Kalau kita miskin, dengan berpuasa itu insya Allah jadi hemat. Sama aja. Nah, pemirsa, hari ini kita akan bahas tentang puasa yang hubungannya dengan kesehatan. Nah, insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Oke, kembali lagi di chatting dengan YM. Ustadz, yang Ya. tadi itu, yang berpuasalah maka kamu akan sehat. Ya, Beneran tuh, Tat? benar. Dulu saya tuh Den di sini ya. Apa namanya para mahasiswa ya dan pemirsa di rumah. Saya dulu sini nih ada benjolan. Jadi setiap bangun pagi tuh ya, ini di sini benjol. Ada poldur, Apa tuh? polisi tidur. Ada aja. Benjolan kayak bisul. Ini kalau belum jam 8 tuh belum hilang. Nih kita nanti nanya dokter tuh penyakitnya apaan itu. Terus saya datang ke rumah saya punya guru. Kata guru saya, puasa aja. Hajar puasa Daud. Ntar insya Allah sembuh. Saya puasa tuh Den. Puasa Daud beberapa tahun yang lalu itu. Subhanallah, betul. Baru dijalanin kira-kira 1 minggu. Itu udah nggak ada ini. Subhanallah. Benar itu. Pokoknya penyakit apa aja tuh kalau kita percaya itu bisa sembuh sama puasa. Apalagi cuman karena ketakutan puasanya kan, takut puasanya kan. Ya, enggak sih, Tat. Saya nggak takut puasa. Saya kan udah gede, masa takut. Soalnya saya kalau nggak puasa, besok pas lebaran nggak dibeliin baju sama emak. Makanya saya harus puasa, Tat. Iya benar. Oh, jadi gitu, Tat. Buat yang lagi sakit pengen sembuh. Iya. Niatnya berarti niatin gimana itu, Tat? Gini, kalau niat prinsip dasar semua amal usaha sama pemirsa. Niat niat amal soleh yang bersangkutan. Misalkan niat duha, ya niat duha. Usoli sunat duha. Kalau niat tahajud, ya niat tahajud. Usoli sunat tahajud. Niat sedekah, ya niat sedekah. Saya niat sedekah karena Allah. Tapi abis itu berdoa. Oh, doanya di sini. Jadi niat sama doa beda. Saya niat duha supaya pengen banyak rezeki. Udah pas supaya itu bab doa. La'alla itu udah bab doa. Tapi niatnya usoli sunat duha. Puasa pun begitu. Saya puasa karena saya puasa ini supaya sehat. Supaya itu bukan niat. Doa. Doa supaya sehat. Nah. Jadi kalau pemerintah mau bikin Indonesia menjadi sehat, berlakukan puasa Daud sebagai puasa wajib di negeri ini. Wah. Insya Allah di demo. Saya kirain insya Allah sehat semua. Nah, puasa nih kapan sih, Tat? Besok kita terawih ya? Tadi saya ketelisut ngomong. Besok Lalu itu. sebentar, Tat. Ketelisut. Iya. Itu saya lihat di kamus, saya belum nemuin, Tat. Ketelesot. Itu besok itu buat orang-orang yang pakai hisab. Saya kan tadi pagi ngasih tahu lewat acara kita yang pagi jam 5. Iya, Tat. Bahwa menurut hitung-hitungan ahli hisab, malam tanggal 19 malam itu sudah terawih. Jadi 20 paginya udah lebaran. Wow. Cepet banget. Cepet amat puasa sehari, Tat. Saya ngikut tuh, Tat. 20 paginya lebaran. 20 pagi bulan depannya. 20 paginya 20 Juli itu puasa. Mulai puasa. Puasa, tapi pemerintah belum tahu nih. Kan kita tahu. belum dapat pengumuman dari pemerintah. Terus kalau ada orang nanya, kok orang hisab udah main ngumumin aja nggak boleh? Sebelum dicetak kalender udah diumumin duluan nih mah. Kan di kalender udah langsung ditulis tuh. Puasa kapan, lebaran kapan, termasuk gerhana bulan kapan, gerhana matahari kapan. Udah semuanya diumumkan. Oh, udah ada. Iya, kalau orang aja biar cepetan lah. Iya, yang mau ngikutin pemerintah, ya barangkali tinggal tunggu besok dah. Pengumuman pemerintah kan nanti besok. Iya. Ya saya sih insya Allah besok sudah saya mulai terawihnya, insya Allah. Amin, amin. Nah, Tat, ada nih
tetangga sebelah. Ya, iya. Suaranya cakep, Tat. Nah, kebetulan juga pengen ngobrol-ngobrol tentang puasa yang ada hubungannya sama kesehatan. Tan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi isi katanya. Iya nih, alhamdulillah udah jalan 4 bulan. Subhanallah. Hebat, Tat. 4 bulan udah bisa jalan. Udah 4 bulan. Oh, 4 bulan. Udah 4 bulan. Tan, banyak loh mahasiswa-mahasiswi yang pada pengen hamil tuh ya. Lah, Udah pengen hamil belum? punya laki dulu tapi ya. Iya, kawin dulu. Pastinya buat seorang perempuan, hamil tuh pasti exciting banget ya. Bener banget. Gimana perasaan Intan? Seru sih. Apalagi kan ini anak pertama. Ada makhluk hidup itu ya di perut. Terus kan ngidam-ngidam juga. Apa ngidam-ngidam pengen apa? Ngidamnya sih cukup aneh juga ya. Kalau orang dia ini pindah dulu situ. Oh iya. Siapa, Tat? Saya duduk sama cewek cakep, Tat. Kurang gimana? Sorry pemirsa nih, gue pisahin nih. Beres lama-lama makin dekat. Beneran. Kalau biasanya orang kan ngidam pengen mangga muda gitu. Aku tuh entah kenapa ngidam tuh pengen ngeliatin mukanya Kang Denny. Wah. Ahli sorga anak. Ada yang ini nggak? Ada yang aneh nggak ngidamnya? Yang pasti ini anak insya Allah dia pengertian banget ya sama mamanya gitu. Kalau misalnya mau kerja, waktu itu kan pas hamil terus pertama kali dapat kerjaan MC waktu itu. Terus waktu itu tuh pokoknya pengen pipis terus kan kalau orang hamil kan. Takut bolak-balik ke belakang gitu kan. Nggak pakai pempas aja? Enggak. Terus ya udah akhirnya abis itu dikasih pengertian gitu Ustadz, udah diajak ngobrol. Gitu. Nah, mama mau ini dulu nih mau kerja gitu ya, jangan pipis-pipis dulu ya. Dan bener gitu selama nge-MC padahal minum terus kan, itu acaranya 3 jam kalau nggak salah. Itu dia nggak pipis. Begitu udah selesai langsung ngibrit ke kamar mandi. Wah, luar biasa. Gitu. Double. Saya juga istri saya waktu itu pernah ngidam, Tat. Ngidam waktu hamil, pengen megang kumis Pak RT. Saya ke rumah Pak RT, hampir rumah Pak RT cukur kumis. Nggak pegang, sampai sekarang nggak kesampean, Tat. Oke, pemirsa, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Ustadz Yusuf Mansur. Juga ada bintang tamu kita Intan Nuraini. Jangan kemana-mana, tetap di Chatting dengan YM. Balik lagi di Chatting dengan YM, ya. Intan. Ya. Ini kan lagi isi. Ada yang mau ditanyain nggak sama Pak Ustadz? Iya nih pas banget nih kan udah mau puasa nih Ustadz. Kan ini lagi masa-masanya dia tuh makan dulu gitu Ustadz. Jadi misalnya nih habis makan malam nih. Terus 2 jam berikutnya pengen makan lagi. Ya. Nah makanya nih nanti pas puasa ya gimana gitu Ustadz. Kalau misalnya nih seandainya ya insya Allah sih mungkin mau nyoba dulu nih. Kalau ternyata nggak kuat itu boleh nggak misalnya bayar vidya gitu. Baiknya gimana sih? Ya pertama ini pengalaman saya ya. Nah, jadi maksudnya pengalaman pernah hamil? pengalaman istri. Oh nah gitu dong bilang. Ini ada 2 putra saya yang kemudian istri saya tuh mengandung dalam keadaan puasa. Si Wirda tuh yang pertama sama yang keempat, si Hafiz itu. Dan istri saya memilih tetap berpuasa. Dan alhamdulillah anaknya kecil. Bener, gedein tuh di luar. Oh pas sudah. Orang-orang tua zaman dulu bilangnya gitu, ngegedein di luar aja. Sebab kalau gede-gede di dalam tuh berat. Jangan banyak makan. Tapi ini orang nggak ada punya ilmu lah. Nanti kan kita ada dokter toh, kita bicara tentang kesehatan. Nah tapi yang terpenting adalah sama seperti kemudian ketika Intan tadi pemirsa berdialog sama anaknya. Nah, mama lagi nge-MC, kamu jangan macem-macem ya, ntar mama keluarin loh. Ya, kamu jangan pengen pipis mulu, ntar mama repot. Akhirnya nurut gak tuh anak? Nurut. Kenapa enggak diajak puasa gitu kan? Anak diajak ikut puasa. Nah, ayo mari kita puasa nak. Mudah-mudahan nanti kamu bisa jadi anak yang soleh, gitu kan? Bisa anak soleha, bisa pintar kayak Yusuf Mansur, gitu. Tapi anaknya kan tadi protes. Iya, kalau protes gimana Ustadz? Iya kan? Anaknya teriak pakai spanduk. Kagak gitu. Lapar. Ya karena kan nggak diajak ngomong kan. Karena gini loh, pemirsa ya kalau nanti ditakdirkan sama Allah pemirsa panjang umur, insya Allah panjang umur. Lalu berpuasa, tahu nggak cara paling hebat untuk tidak berasa lapar gimana? Ngemil. Batal bos. Oh iya. Gimana? Cara paling hebat Den, ya
adalah dengan cara tidak mikirin puasa itu sendiri. Jangan mikirin laparnya itu. Jadi mikirin yang lain itu. Mikirin apa kayak gitu loh, Es dagang. buah ya. mikirin Sama es buah. aja es buah. Oh jadi fokus ke kerjaan, fokus itu kerjaan. ngapain gitu tuh. Jadi ketika kita mengkhawatirkan sesuatu, maka kekhawatiran itu yang terwujud. Waduh nanti bayiku ini pasti bakal lapar, ya lapar. Nah. Tapi segitunya pun agama sangat menoleransi. Bener-bener Allah bahkan tertulis di dalam Qur'annya kalau ada persoalan yang menyangkut dengan kesehatan atau berpergian, silakan pakai rukhsahnya. Jadi tidak usah puasa, ganti di hari berikut semua. Oh, jadi tetap harus ganti ya, Ganti. Ustadz, nggak bayar fidyah juga? Nahnu nu'maru ya, nahnu mau bi qada'is shaum, la nu'maru bi qada'is shalah. Jadi kata Rasulullah lewat Aisyah bahwa kami para perempuan disuruh untuk mengganti puasa, tapi tidak disuruh mengganti sholat. Pada saat perempuan head, Ya. dia nggak ganti tuh, nggak ganti dia. Tapi kalau masalah puasa dia harus ganti. Oke. Nggak bisa diwakilin suami gitu ya? Iya nggak bisa Ya, kecuali. suami kan nggak bisa head, nggak bisa gantiin jadi. Nah, kalau kita ngomong tentang puasa dan kesehatan, dan ini jadi teringat sama yang tadi Ustadz omongin di awal, berpuasalah kamu maka kamu akan Nah, sehat. sementara ada yang pura-pura kan? Ah. Nah, ini buktinya sehat nih. Jadi gitu, nggak boleh pura-pura. Bener. Ya kan? Makanya insaf cepetan. Oke. Nah terus tapi Ustadz kalau misalnya nanti bayi, misalnya kita puasa nih insya Allah, terus nanti bayinya kan nggak dikasih asupan makanan berarti sekitar dari subuh sampai maghrib tuh gimana nanti nggak? Iya tanya aja langsung. Pertanyaannya bagus. Tadi Denny udah teleponan, namanya Dr. Herman Yuliantama. Ini dia. International Medis Consultant ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Sehat dok? Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ini langganan ya? Langganan. Tahu aja. Sering sakit. Silakan Pak Dokter. Sakit itu anugerah loh. Sakit ngangkat dosa, benar nggak tuh? Betul, sakit itu anugerah. Banyak orang yang gara-gara sakit jadi ingat Allah ya. Iya, Oke. benar. Sama jadi ingat tagihannya sekalian. Benar. Iya dok, kita lagi ngomongin tentang puasa. Gimana ceritanya tuh puasa yang ada kaitan dengan kesehatan ya? Nah, iya. Iya. Benar nggak kalau secara medis katanya kalau puasa berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Iya. Kalau secara medis gimana tuh? Nah, itu benar apa yang dikatakan tadi. Karena dengan berpuasa itu kita melatih segala sesuatu, segala semuanya nih dalam sistem organ tubuh kita. Yang pertama, melatih kesabaran kita nih. Di mana kita bisa menekan yang namanya emosi, stres. Nah, stres ini kan banyak menimbulkan penyakit yang lain-lain nih. Iya. Ya, terhadap organ-organ tubuh kita. Jadi gara-gara stres penyakit bercabang. Bercabang kemana-mana. Ada jantung deh, Ustaz. 1, jantung 2. Iya. Ginjal 1, ginjal 2. Hipertensi. Hipertensi ada. Di samping itu juga ada sakit mahnya juga nih, gitu kan? Iya mah itu pikiran juga ya. Iya, itu faktor penting. Benar-benar utang, kalau utang banyak tuh biasanya kalau orang punya utang banyak pemirsa mencret. Iya, itu pengalaman soalnya saya. Pengalaman waktu dulu punya utang banyak. Pokoknya bawaannya pengen buang air. Pas utang lunas sembuh. Alhamdulillah. Itu obatnya ternyata. Nah, dok, Terus. kalau sakit orang yang sakit mah kayak saya nih dok ya, saya kan sakit mah itu kan makan perut nggak boleh kosong. Ntar puasa berarti gimana tuh dok? Kalau secara medis? Jadi kita harus melihat dulu mahnya nih yang ada dua macam kelompok mah nih, ya. Satu mah yang fungsional. Fungsional tuh artinya yang berkaitan dengan sistem di tubuh kita. Jadi asam lambung yang berlebihan sehingga menimbulkan gas yang banyak, proses fermentasi yang banyak sehingga timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau yang fungsional gini boleh puasa, malah bagus dan dia malah bermanfaat dan sembuh banyakan. Ya. Jadi memang minggu-minggu pertama tuh biasanya memang ada adaptasi lah namanya nih. Jadi ada adaptasi minggu-minggu pertama memang agak nggak enak di perut. Nah setelah 1 minggu berikut tuh enak dah puasa.
itu malah lebih segar, lebih ringan, sehat, ya? kita lebih ringan gitu semuanya. Tapi emang bener ya pemirsa ya, kalau perintah-perintah Allah dan Rasulnya tuh kalau dihajar aja itu emang keajaiban tuh yang ada. Tuh saya baca kisah-kisah heroik pada zaman sahabat, tabiin. Kalau sakit mereka malah kemudian jalan ke masjid, berwudu dengan air yang dingin. Pada saat itu kan Makkah Madinah memang dingin sekali. Saya terinspirasi itu dok. Pada saat lagi menggigil-gigil badan karena meriang, saya wudu aja. Alhamdulillah dok, pingsan. Waduh, kedinginan. Pingsan Masih lagi deh, Iya. Oke, Intan juga sepertinya nyimpan pertanyaan nih yang hubungan dengan kehamilan dan kesehatannya di bulan puasa. Tapi kita tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Silakan Tan. Iya nih Pak Dokter, kan bentar lagi mau puasa. Iya. Kemarin itu sih sebenarnya sempet sih puasa juga untuk cek darah tuh kan biasanya ada tuh yang malamnya harus puasa dulu dari jam berapa sih 9 sampai terus sampai jam Besok pagi ya. Sampai besok pagi itu aja dokter bener-bener lemes banget sampai baru boleh makan tuh karena ada 3 kali ambil darah jam 12 baru boleh makan itu udah lemes banget Pak Dokter. Ya. Nah makanya nanti pas beneran masuk puasa itu kan berarti dari subuh sampai maghrib tuh nggak makan itu kira-kira ada ngaruh ke janin nggak? Karena kan ini lagi dibentuk ya otaknya segala macam gitu. Betul. Itu ada pengaruhnya nggak sih Pak Dokter? Sebenarnya puasa sih nggak ada masalah untuk ibu hamil dan bahkan itu lebih bagus ya. Yang penting waktu saat berbuka puasa dan waktu saat sahur yang harus kita utamakan, perhatikan. Jadi misalnya waktu sahur itu kita banyak makan makanan yang mengandung energi dan protein yang cukup tinggi untuk ya misalnya kita makan ikan, daging gitu ya. Tapi yang lemaknya rendah. Sebab kalau lemaknya agak tinggi nanti malah nggak enak ya buat perut. Jadi gas asam lambung akan terbentuk lebih banyak. Jadi hindarilah yang makanan yang mengandung lemak tinggi. Atau mungkin sahurnya pas sudah mau deket imsak aja gitu nah, ya. Betul. Malah mungkin dari Ustaz tuh ini ya. Nggak enak dok kalau nyaur udah mau imsak. Itu bawaannya buru-buru. Keburu-buru ya? Iya, mendingan nyaur itu dari jam 1. Atau jam 2 nyaur lagi, jam 3 nyaur lagi. Sahur terus-terusan. 3 kali nyaur semalam. Enggak, nyaur tuh busi santai. Kan kita mau nyari berkahnya, bukan mau nyari mepet-mepet. Kayaknya kok nggak percaya amat sih puasa itu bakal sehat, bakal nggak lapar. Kok nggak percaya amat sih Allah bakal jaga, karena beda. Saya menarik sekali dok bilang ke Intan dan pemirsa semua, beda sekali antara puasa diet, puasa sehat, emang pengen sehat doang, sama puasa ibadah. Beda sekali. Seluruh badan kita, sel-sel semuanya, ini hidup mendukung kita berpuasa. Nah saya sebelum tadi dokter masuk, saya sudah cerita tentang keyakinan istri saya yang membuat dia terus jalan aja. Dan kata emaknya ngomong gitu. Apa kata emaknya? Puasa aja untuk cengeng anaknya. Gitu. Kalau puasa anaknya nggak cengeng. Jentil aja kalau dia apa gitu. Dan bener kan kalau ibu-ibu hamil nurutin bayinya terus kan, dikit-dikit lapar dia makan ya. Pada saat puasa anaknya tuh jadi ikut nurut, ikut sabar. Paling dia berbisik kan, ngetok-ketok, Assalamualaikum. Lapar nih. Jadi gitu Intan, intinya tidak mengganggu perkembangan janin ya dok? Ya tidak. Tapi batasannya mana tuh dok? Mungkin ada batasannya sehingga Quran juga memberitahu, "Faman kana minkum maridon", kalau kalian itu ada yang sakit, au ala safarin itu atau berpergian, fa'iddatu min ayamin ukhor. Nah, batasannya secara medis gimana? Nah, jadi gini, ada yang barometernya ya, ada skala yang perlu kita perhatikan. Jadi ada wanita hamil yang tidak diperbolehkan puasa. Misalnya si ibu hamil ini mengalami juga diabetes, ya, artinya kencing manis. Dia mengalami juga hipertensi misalnya. Jadi nggak boleh dia puasa. Jangan itu. Dan yang biasanya sih bulan-bulan pertama tuh yang ada yang disebut ngidam ya, mual, muntah segala macam. Nah daripada dehidrasi, mendingan ya nggak kan, puasa. lebih baik nggak puasa. Kalau begitu memang jawabannya konsultasilah ke ustadz terdekat di kota Anda ya. Iya. Dokter itu penting. Karena kan kesehatan. Ke dokter. Oh jadi ibu-ibu yang kencing manis nggak boleh? Ya, jangan. Karena memang yang bisa membeda-bedakan itu kan dokter ya. Iya, Kayak benar. mah
Mah jenis apa kan kita nggak paham. Iya. Betul. Memang perlu konsultasi sama ahlinya. Ada satu lagi mah, yang kambuhnya tengah malam doang. Mah. Itu mah kalau sate kambing. Mahasiswa belum ngerti. Belum ngerti mahasiswa. Oh iya. Belum ngerti. Karena mereka nggak ngerti, kita kasih kesempatan buat nanya. Oke. Silakan teman-teman mahasiswa yang ada di studio. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengen nanya nih, kalau zaman sekarang kan kita butuh banget tuh namanya sama pekerjaan gitu ya. Kalau nggak kerja nggak dapat duit, kalau nggak dapat duit nggak bisa makan gitu ya. Iya. Ampe kerja yang berat juga kita kerjain dah katanya. Ya kerjaan berat kayak kuli bangunan, kuli panggul kayak begitu ya. Yang pengen ditanyain kalau misalkan kerja-kerja berat gitu, boleh nggak ngebatalin puasanya gitu, Ustaz? Kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait nanti juga dengan medis ya, dengan masalah kesehatan mereka apa. Tapi sekali lagi saya lihat faktor paling banyak itu ada di pikiran. Ada di pikiran, perasaan. Banyak kok teman-teman kita di luar sana yang hebat sekali. Mereka kerjanya ngancurin aspal. Kan ada yang dia pakai perbaikan jalan. Mereka tetap berpuasa. Petani-petani tetap dia berpuasa. Supir-supir angkot, metro mini tetap berpuasa. Ada yang memang tidak berpuasa, tapi yang tidak berpuasa rata-rata memang dari dulunya dia nggak sholat, memang nggak puasa, benar itu, memang udah begitu. Tapi ada yang orang berpuasa tetap aja puasa, itu karena pikiran dan perasaan. Bahkan pikiran dan perasaan itu pun akan hebat sekali mengganggu mereka yang biasa-biasa saja. Hitungannya sih sebenarnya dia pasti bisa gitu. Tapi dia bilang, gue nih rapat panjang, jadi gue perlu kayaknya nggak bisa nih puasa. Kalau rapat kayaknya nggak ada kue, nggak ada kopi, nggak enak. Kan perasaan itu loh. Padahal rapatnya tempat AC barangkali ya kan. Menurut saya sih perlu dikuatin dulu mentalnya. Masalah perasaan dan pikiran itu diyakinkan dulu pemirsa bahwa kuat. Bahkan seorang anak kecil saja, ya dia dengan keceriaannya dia bisa melewati itu puasa dengan baik. Tuh. Ya. Apalagi yang masih gagah. Dan justru pada saat kerja nih pemirsa nih, ini benar nih. Pada saat Anda beribadat dalam keadaan sulit, pada saat itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, lihat nih, saya lagi kerja berat aja nih puasa. Kasih saya pekerjaan yang enak. Naik. Alhamdulillah. Derajatnya naik. Pasti naik. Kirain pingsan lagi. Jelas banget dijawab sama Pak Ustadz ya. Masih banyak yang akan kita bahas di sini. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Baik, kembali lagi di chatting dengan YM, masih bareng Intan Nuraini dan seorang internasional medical consultant, Dr. Herman Yuliantama. Subhanallah. Dok, tentang puasa sama kesehatan dok. Sebenarnya di saat kita puasa, ada nggak yang terjadi di dalam tubuh kita yang sebenarnya berproses dan kita nggak tahu dok, tapi manfaatnya bagus. Ada nggak dok? Ada tuh. Apa dok? Jadi yang paling penting nih dari semua ini adalah di dalam kehidupan kita jahat tapi nggak bagus nih ya, ada, yaitu lemak, kolesterol. Nah, jadi semua apa yang kita makan nih, kadang-kadang kalau kita nggak olahraga yang proporsional yang Ustadz bilang tadi, ya kan, dengan teratur dan baik, ya, dan mensiasatinya olahraga dengan cukup arif dan bijaksana. Nah ini akan menjadi masalah gitu lemak ini. Nah dengan puasa ini, ya, lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu akan terbakar semua. Jadi prosesnya adalah tatkala pada saat orang kelaparan tuh kan lapar ya, kalau udah mulai siang kosong perut segala macam. Nah itu organ-organ tubuh merasa kelaparan dan stres. Nah disitulah si lemak tadi, si kolesterol ini akan dirubah. Membentuk suatu energi, dicari, dikejar, di-burn, dibakar ya. Di-burn, dibakar, dan ini akan menghasilkan lemak yang baik untuk tubuh kita, yaitu HDL, High Density Lipoprotein. Nah ini lemak ini buat menghapus semua flek-flek yang ada di pembuluh darah kita nih. Gitu. Jadi dia seolah-olah kayak vacuum cleaner. Kalau LDL tuh yang kolesterol yang jahat itu dibersihin sama HDL tadi. Bersihin semua ya dok. Jadi ini tanpa juga dibersihin ya. Iya. Ini ya. Jadi dia bisa mengurangi kolesterol. Di samping itu lemak yang jelek juga dari hasil metabolisme karbohidrat. Kan kita kebanyakan makan karbohidrat yang manis-manis segala macam ya. Nah itu juga sama.
Jadi hilang juga dengan adanya itu triglyceride ya, yang kita sering kalau diperiksa laboratorium, oh ada triglyceride tinggi nih, nah, itu bisa gitu. Rendahin mau puasa. Ya, terutama Ustadz yang diabetes nih, itu bagus juga. Karena pada orang-orang yang gemuk gitu ya, banyakan nih yang gemuk, itu terjadi proses namanya resistensi insulin. Di mana insulin ini harus merubah tadi darah yang ada beredar dalam tubuh kita untuk bisa dimetabolisme. Nah, jadi karena gemuk tadi, karena kolesterolnya tinggi, sehingga terganggu metabolisme tersebut. Itu dia yang kita banyak nggak tahu. Banyak sih sebenarnya yang bisa manfaat puasa luar biasa, bukan main. Berarti benar Tat yang tadi Ustadz bilang, berpuasalah maka kita akan sehat. Itu bukan kata saya, kata Rasulullah. Iya kan, saya dengar dari Ustadz. Ya, Tat. Intan lebih yakin ya di bulan puasa ini. Insya Allah nih. Amin. Dijajal aja dulu Tan. Dicobain Tapi dulu. dijajal dengan keyakinan yang maksimum. Oh, Allah akan menjaga. Karena betapapun Allah memberikan kemudahan buat kita ya. Yuridullahu bikumul yusra. Tapi Allah menghendaki kita tetap berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa sesungguhnya itu lebih baik buat kamu. Amin. Nah, emang kita harus melewati fase tadi tuh, fase kelaparan. Saya coba jelasin sedikit ya. Iya. Nah, lihat di sini nih. Pemirsa, para mahasiswa, mahasiswi, ya Denny coba lihat di sini. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kemudian kalian berpuasa itu lebih baik. Padahal Allah sudah menjelaskan nggak apa-apa lo nggak puasa. Kalau kalian lagi pergi, lagi sakit, lagi pergi, nggak apa-apa lo nggak puasa. Tapi Allah bilang juga wa antasumu, kalau kalian itu berpuasa itu lebih baik. Ya, mudah-mudahan pemirsa ya, kita lebih mentingin kepentingan Allah daripada nafsu kita, perasaan kita. Dan percayalah, apa-apa yang Allah gariskan itu selalu ada yang terbaik buat manusia. Siapa sih yang lebih tahu badan kita? Kecuali yang menciptakan kan? Allah ciptain pagi hari dengan duha 8-12 rakaat. Ada apa tuh dengan 8-12 rakaat tuh ada apa? Tentu Allah yang punya badan kita lebih tahu. Itulah syarat minimum gerak. Syarat minimum gerak seorang hamba itu. Ada apa jam 2, jam 3 kita mesti bangun malam? Itu ada apa juga dengan berpuasa? Subhanallah. Pemirsa, banyak sekali nih Tat yang baru Denny tahu sekarang. Iya. Banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan juga pemirsa seperti itu. Banyak yang bisa diambil dari acara ini. Sebelumnya saya minta tepuk tangan untuk tamu-tamu kita hari ini. Ada Dr. Herman dan Intan. Terima kasih. Kita ketemu lagi hari Senin sampai Jumat. Saksikan terus Chatting dengan YM. Setiap jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, Sabtu Minggunya juga ada Tablik Akbar. Live. Jam 9 sampai jam setengah 11 malam. 11 malam. Ada lagi Tap, waduh sering banget. Subuh Jam 5. Subuh jam 5 wisata hati. Sampai setengah 6, betul. Oke, saya Denny Cagur dan Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.